Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini. Kanal perangkum berita pilihan yang dimuat dari beberapa media nasional hadir kembali. Pada edisi Rabu 20 November 2024, kita awali dari tirto.id mengenai dunia politik dalam negeri. Pertarungan Pilkada Jawa Tengah disesaki kehadiran tokoh-tokoh politik nasional yang turun langsung mendukung jagoan mereka. Seperti dukungan Presiden Prabowo yang terang-terangan mengajak warga memilih pasangan calon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun. Paslon nomor urut 2 itu juga didukung oleh Joko Widodo atau Jokowi yang sempat menemani mereka berkeliling kampanye di Purwokerto dan Blora akhir pekan lalu. Jokowi terlihat menaiki mobil Jeep putih bersama Lutfi Taj Yassin. Ketiganya juga membagikan kaos kepada warga yang datang langsung menyaksikan kampanye. Namun Jokowi tidak memberi alasan mendukung pasangan Lutfi Taj Yassin saat ditanya oleh awak media. Sementara itu Kompas.com memberitakan rumah menteri di Ibu Kota Nusantara atau IKN akan ditambah menjadi 12 unit sehingga total akan menjadi 48 unit. Hal ini menyusul jumlah menteri di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto yakni sebanyak 48 menteri. Sementara jumlah rumah menteri yang dibangun di IKN baru sebanyak 36 unit sesuai dengan jumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Penambahan jumlah menteri tersebut juga ditegaskan oleh PLT Kepala Otorita IKN atau OIKN Basuki Hadi Mulyono saat ditemui di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas di Jakarta pada hari Senin 18 November 2024. Masih dari dalam negeri, antaranews.com memberitakan Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Digi, Mutia Hafid mempertimbangkan untuk menggait gamers maupun asosiasi game dalam upaya memberantas judi online di Indonesia. Sebetulnya itu masukan yang baik kolaborasi dengan para gamers dan asosiasi game karena memang banyak juga aplikasi judul ini yang masuk melalui games. Mutia mengatakan saat ini judi online telah berkembang sangat pesat, mulai dari taruhan olahraga hingga permainan kasino virtual. Kamuflase judi online dalam bentuk games juga tidak terbantahkan dan kerap menipu masyarakat yang tidak memahami hal tersebut. Beralih ke berita luar negeri, Republika.co.id mengabarkan penyanyi Jennifer Lopez tampil bersemangat dan seronok di acara The 1001 Seasons of Elisab yang digelar di The Venue Riyadh, Arab Saudi pada pekan lalu. Acara musik dan peragaan busana yang diadakan untuk memperingati 45 tahun karir desainer ternama Elisab tersebut menghadirkan J.Lo sebagai bintang tamu utama. Selanjutnya dari Jakarta, CNBC Indonesia melaporkan, hidup A.M. Sonneveld terbilang lumayan enak untuk ukuran orang Belanda yang tinggal di Batavia yang kini Jakarta pada tahun 1910-an. Dia tidak pernah kesulitan uang dan bisa berdansa di lantai pesta setiap saat. Hampir setiap malam dia dan istri bolak-balik ke tempat hiburan malam di pusat kota bernama Susitel Harmony, di mana di sana keduanya berpesta dan menikmati sajian mahal tanpa peduli berapa uang yang dihabiskan. Tiap kali Sonneveld foya-foya dan hidup mewah, tidak ada satupun orang curiga sebab semua orang tahu dia memang kaya raya. Ketika tiba di Batavia, Sonneveld pernah menjadi perwira kenil alias tentara Hindia Belanda dengan berbagai penugasan dilakukan hingga berhasil mendapat penghargaan dari Ratu Belanda. Selanjutnya masih dari Jakarta, Detik News memberitakan Subdit Jatandras di Reskrimum Polda Metro Jaya menangkap sosok pria alias M tersangka kasus mafia buka akses judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi setelah jadi buron. Tersangka merupakan bagian dari 3 serangkai bernama A dan AK yang sudah ditangkap terlebih dahulu. Dari informasi yang diterima Detik News, Selasa 19 November 2024, pelaku mengenakan kaos hitam dengan gambar anime Jujutsu Kaisen dan menggunakan masker. Tersangka A ditangkap pada hari Minggu 17 November 2024 pukul 3 pagi di apartemen kawasan Sari Harjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Saat penyidik mendatangi tersangka, di situ terlihat gepokan uang tunai. Tersangka A alias M ini merupakan puzzle terakhir kepingan segitiga. Sebelumnya tersangka yang sudah didatangkan A dan AK terakhir ini adalah A alias M. Demikian kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisiam Indradi kepada wartawan. Selanjutnya Kompas TV dari Jakarta memberitakan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN dari 11% menjadi 12% yang akan diberlakukan mulai Januari 2025 berpotensi memberikan dampak berantai terhadap perekonomian nasional. Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, P. Sasmita menjelaskan bahwa kebijakan tersebut akan berdampak langsung terhadap kenaikan harga barang dan jasa.
Kenaikan PPN menjadi 12% tentu akan membuat harga-harga jual barang dan jasa ikut naik. Biasanya minimal sebesar kenaikan PPN, ungkapnya. Dikutip dari kompas.com pada hari Minggu 17 November 2024. Menurutnya kenaikan harga ini terjadi karena pelaku usaha cenderung membebankan kenaikan PPN ke harga jual. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.